mereka memang punya kehendak atas kehendak Allah ya, memberikan izin atas izin Allah. Jadi kenapa kita nggak pernah mimpi ketemu Rasulullah? Karena kita ahli maksiat. Coba kalau kita ngurangin dosa, berbuat taat, kita pasti ketemu Rasulullah. Dan pewarisnya juga begitu. Kalau kita lagi hitam nih, nggak bakalan kita mimpi mereka enggak. Itu bentuk kasih sayang mereka. Biarin Mat Sani lagi asik, jangan dikagetin. Nah, ketika lu sudah dengan doa-doa mereka atau lewat perjumpaan, lewat pertemuan, yang jelas mereka kan selalu mendoakan kita. Gitu. Nah, doa itu dikabul oleh Allah, sampailah kepada kita. Mulai nih kita bertobat, kita mau lempeng, baru mereka mau nemuin kita. Intinya mereka nggak akan nemuin kalau kita nggak mau nemuin. Ya, masih ngamalin tatib tuh, al-hadab. Ya itu berarti Ya, masih ngamalin sebulan tuh. Tapi ada juga nggak ketika memang kan pribadi kita kan lagi kayaknya jauh banget nih sholatnya blang tiba-tiba didatengin sama ulama, artinya kita introspeksi diri kan, kenapa ya, apa gua harus lebih mendekat, apa harus itu gimana Ya kan tadi dibilang kalau kitanya menjauh, mereka menjauh. Ini enggak. Ya sebagaimana keterangan ya, aku ketika hambaku mendekat, aku berjalan. Ketika hambaku berjalan, aku berlari. Gitu. Artinya ketika kita pengen bener, mereka buru cepat-cepat nolongin kita. Tapi kalau kita yang nggak mau, mereka juga bukannya nggak mau, karena Allah yang ngizinin, jangan dulu dikasih dia. Tapi kalau kita sadar tobat, nah mereka seperti hujanan peluru mendekati kita tuh lebih cepat dari getaran angin. Makanya kan kembalinya ke diri kita. Nah, ketika kita mimpi ulama, mimpi wali, mimpi orang-orang yang kita cintai, itu untuk mendeteksi apakah ini malaikat atau iblis ataukah wali itu tersebut, ya, bagaimana kondisinya. Ada mimpi ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi dalam mimpi tersebut suruh berzina, suruh main judi. Iblis tuh. Wah, itu iblis. Menyerupai. Karena selain Nabi kan masih bisa. Jadi bagaimana tergantung Cuman kondisi. berarti Nabi doang yang nggak bisa diserupai. Kalau dia ngasih pesan yang baik itu gimana bang? jadi Kalau kalau dia bisa yang baik deh, dia nanya itu gimana? Lo nggak tahu pesan baik? Iya maksudnya di dalam mimpi itu kayak mungkin saya akan menerjemahkan dulu bang. Itu kan pesan baik, nek ketok. Itu pesan baik namanya. Jadi dilihat dari kondisinya, kondisi spiritualnya. Ada pesan baik atau pesannya membuat nyuruh kita maksiat, nah itu udah jelas deh. Dan setan itu punya tipu daya yang sangat halus sekali. Contoh, lu mimpi Fir'aun. Ketemu Fir'aun, tapi Fir'aun nyuruh lu sholat. Jar, laksanakanlah tahajud walaupun 2 rakaat. Tapi mimpi Fir'aun kok pesannya baik ya. Karena tipu daya setan itu sangat halus sekali. Akan terlihat kasar bagi orang yang halus, hatinya lembut. Jadi orang yang punya hati bersih, hati lembut itu sebelum menyampaikan pesan, sebelum ada ending, dia udah tahu siapa yang hadir dalam mimpinya.
Kan al mukmin mir'atul mukmin. Orang mukmin itu cermin orang. Apa sih namanya cermin? Tempat kita ngaca. Kita ngaca di kaca. Yang kelihatan siapa? Ini lo ngaca barang monyet. Biar lo ngaca. Siapa yang kelihatannya? Yang kelihatan siapa? Jadi kita sendiri. Di situ kita kan bisa lihat. Misalnya habis ngojek, muka geseng. Kalau nggak ngaca nggak tahu. Begitu ngaca, muka gue geseng nih. Jelas. Artinya kalau kita ngaca, kita akan tahu keburukan kita, kejelekan kita. Itu fungsi kaca. Sekarang fungsi orang sesama orang beriman. Gue sama Faisal, gue sama Randy. Ini kaca gue. Dia yang tahu keburukan gue. Gue nggak tahu. Itu makna orang mukmin cermin orang. Jadi sama orang mukmin, ketika ngelihat, wah ini orang jelek nih kelakuannya. Tapi nyadarin kayak begitu tuh gimana bang? Caranya? Ini sehat. Biar perlu dinasehatin sampai dijauhin orang. Curcol. Ada nggak temen adik? Oh, iya. Dinasehatin. Gue, kan gue sama lu tahu, sama-sama tahu. Lo keburukan lu tuh di sini, di sini, di sini. Ini belum kasat nih, belum bisa melihat Oke. yang pakai mata batin, kelihatan yang jelasnya. Iya. Kan gitu. Enggak, ini anak bloon. Kelihatan joirnya. Jar. Kali-kali pakai otak lo, nasehat. Mau terima mau nggak terserah dia. Sifat sama tabiat sama nggak? Ya sifat itu lahir dari tabiat. Tabiat kan artinya yang sudah tercetak, dilakukan, namanya sifat. Jadi kalau tabiat masih bisa dirubah nggak? Kalau Semua sifat kan- masih apapun bisa dirubah dengan doa dan usaha. Kolot sampai satu kantor tuh nggak ada yang mau berteman sama dia. Makanya kan jangan mentang-mentang orang mukmin cermin orang mukmin. Yang tahu keburukan gue tuh bukan gue, tapi orang saudara gue, orang mukminnya. Ya, kalau patokannya iman, ada patokan iman. Makanya dalam konten kan kita arahannya apa nih? Temanya apa? Tema yang kita bahas. Orang beriman berarti tentang keimanan. Jangan keluar dari jalur nasihatin. Jar, lu nggak pernah terawih lu ya, lu nggak pernah terawih lu dagang masker males, nggak pernah gue bagi duit gue lu, itu kan keluar dari konten namanya. Kalau yang dinasihatin iman, yang lu lihat keburukan soal iman, imannya yang dinasihatin. Orang banyak tersinggung karena lari dari konten. Ini nasihatnya nggak enak nih, nasihatnya nyinggung, bikin kenapa? Karena nggak sesuai konten. Makanya kita kalau nasihatin harus sesuai porsinya, sesuai porsi. Nah orang beriman cerminnya orang beriman. Orang rajin sholat lima waktu, tapi dinasihatin kompak banget sampai salah gue gimana sih dia sampai ngomong nggak istilahnya dia nggak bisa ngaca diri sendiri. Kenapa sampai orang-orang kok ngejauhin? Karena orang lain itu cerminnya kan. Harusnya kan dia berpikir. Ya, mau orang nggak mau berpikir, orang nggak mau nerima nasihat orang. Kayaknya itu. Kan begitu namanya yang lo maksud tadi tobiat. Tapi Oh, otak orangnya batu hatinya kan gitu. Orang batu nih keras. Ya udah. Tugas kita, tugas Nabi apa? Menyampaikan, menasehati dan mendoakan, selesai. Jangan orang dinasihatin doang, didoain kagak. itu kayaknya nasihatin doang sih bang. Belum lengkap. Dia sampai Belum saking keselnya lengkap. tuh. Sampai Karena kenapa gue bisa hadir dalam ruang arwah lo, dalam ruang ruh lo? Karena gue nggak selalu mendoakan lo. Doa itu yang bisa nyangkut dalam ruang di bawah alam sadar lo. Berarti benar dibiritin terus ya bang. Ya biritin terus sih enggak, yang jelas kan. Artinya gue di sini sebagai guru punya rasa tanggung jawab setiap orang yang ngambil ilmu dari gue. Itu, gue tiap malam gue doain. Ada doa yang disisipkan lah ya. Hah? Buat kita Bang. Oh iya dong. Itu yang Allah baru kabulin ke Mat Sani kemarin, ke Pajar kemarin. Belum. Ya, jauh berarti bang. Jauh banget. Jika orang dia bisa bertemu langsung jasadnya, nggak perlu ruh nih. Dan
kepada siapapun begitu.